Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta Arsenal versus Atletico Madrid. Semifinal UCL leg 2. Rabu, sebentar subuh. Jam 4 kick off waktu Indonesia Timur. Kalau Indonesia Tengah itu jam 3. Main di Emirates Stadium, London. Agregat sementara leg 1 di waktu di Metropolitano itu 1-1 ya. Semua gol penalti. Gol Atletico dicetak Julian Alvarez menit 56. Untuk Arsenal penalti juga dicetak Gyökeres di menit 44. Semua masih terbuka, all play for the next week. Kondisi tim Arsenal hari ini performa terkini puncak klasemen Liga Inggris 73 poin. Terakhir menang 1-0 versus Newcastle dan tampil tajam versus Fulham. Kekuatan set piece solid, serangan sayap cepat. Bukayo Saka kembali, full fit katanya. Victor Gyökeres lagi on fire, jadi ujung tombak. Kelemahannya kelelahan fisik kayaknya, mental karena sudah main 57 laga musim ini. Kreativitas lini tengah jadi sorotan legendanya, yaitu Thierry Henry. Prediksi line up itu pasti raya ya. Mosquera, ada Saliba, ada Gabriel, ada Hincapi, Subimendi, Declan Rice, Saka dan Eze. Tozar juga, Gyökeres, Martin Odegaard masih diragukan, mungkin di bench. Untuk kondisi tim Atletico Madrid, performa terkini peringkat 4 La Liga 60 poin ya. Tapi 5 laga terakhir cuma menang satu kali, 4 kalah. Terakhir menang dramatis 3-2 versus Athletic Bilbao. Kekuatan disiplin bertahan ala Diego Simeone dipimpin oleh Jose Maria Gimenez. Andalannya serangan balik via Julian Alvarez dan Antoine Griezmann. Kabar skuad, 3 pemain yang sempat diragukan, Julian Alvarez, Julian Simeone, Alexander Sørloth masuk rombongan ke London ya. Alvarez, Simeone absen leg pertama versus Valencia. Absen leg pertama di versus Valencia. Dan prediksi line up Oblak, Molina, Lenormand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, Gonzalez, Griezmann, Alvarez. Itu head to head dan taktik ramai. Ada yang Chiogi for life. Ya itulah netral. Leg 1 dianggap boring karena terlalu defensif dan 2 penalti. Thierry Henry warning Arsenal soal kelelahan fisik begitu. 5 pertemuan terakhir Arsenal menang 2 kali, Atletico 1 kali, 2 imbang. Di UCL sebelumnya Arsenal pernah menang 4-0 di Emirates. Gaya main Arsenal didominasi possession ball ya. Mainkan lebar lapangan dan sayap cepat. Atletico 4-4-2, rapat, parkir bus saat bertahan, andalkan counter. Leg 1 kedua tim sama-sama parkir bus saat kehilangan bola. Banyak dikritik fans karena laga boring katanya. Dua-duanya cetak gol lewat penalti. Faktor kunci prediksi Arsenal harus tembus blok rendah Atletico. Saka plus Gyökeres jadi tumpuan set piece bisa jadi pembeda. Atletico efektivitas transisi cepat, jika Alvarez fit bahaya untuk Arsenal. Prediksi media banyak yang jagokan laga ketat. NBC Sport bilang solid between this team. Beberapa prediksi skor 1-1, tapi fans Arsenal pede bisa menang 2-0 atau 4-1 di Emirates. Suasana dan opini fans Arsenal optimis karena katanya laga kandang dan performa Gyökeres, Saka lagi on fire. Oke, mari kita nantikan siapa yang akan melangkah ke final. Oke. Kita ke kabar Real Madrid ya. Ada yang panas-panas ini. Kylian Mbappe terlibat adu argumen panas dengan seorang staf Alvaro Arbeloa saat sesi latihan. Insiden terjadi dalam sebuah permainan ketika staf tersebut bertindak sebagai asisten wasit dan menyatakan Mbappe dalam posisi offside. Menurut sumber, Mbappe bereaksi dengan nada marah dan kata-kata yang dianggap menghina kepada staf tersebut. Situasi seperti ini bukanlah yang jarang terjadi di sepak bola elit dan tidak ada indikasi bahwa Mbappe mendapat sanksi internal. Meski demikian, kejadian-kejadian ini turut memperburuk suasana di dalam dan
Real Madrid dan menjadi hal yang cukup signifikan dalam konteks tersebut. Ledakan emosi Kylian Mbappe dengan seorang staf Alvaro Arbeloa itu tidak diterima dengan baik oleh banyak pihak di sekitar Real Madrid ya. Sejumlah orang di dalam dan sekitar klub termasuk staf dan perwakilan pemain lain mengkritik sang pemain sekaligus klub karena tidak mengambil sikap yang tegas. Mbappe juga mendapat kritik internal terkait perjalanannya ke Italia bersama pasangannya ya. Arbeloa sempat berupaya menarik diri dari tanggung jawab atas situasi ini. Mungkin tidak mau ada perpecahan lagi ya. Namun sumber terpercaya menyebutnya sebenarnya Arbeloa pun tidak puas dengan cara klub menangani kasus tersebut. Perwakilan Mbappe menanggapi dengan menyatakan sebagian kritik tersebut didasarkan pada penafsiran berlebihan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan masa pemulihan yang diawasi ketat oleh klub dan tidak mencerminkan realitas komitmen serta kerja harian klien untuk tim.